Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas terkait pembagian dari kias murakkab. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengetahui kias murakkab, cara membuatnya, dan cara membedakan antara kias basit dan kias murakkab. Nah, sekarang akan menjelaskan pembagian dari kias murakkab ini berdasarkan natijahnya. Apakah natijahnya disebutkan secara eksplisit atau secara jelas atau dibuang. Summa dzakaron nazimu, kemudian menyebutkan an-nazim, siapa nazim, yaitu Asy-Syaikh Al-Akhdari, annal qiyasal murakkabah, bahwa sesungguhnya kias murakkab atau silogisme tersusun, sebagian ada yang menyebut dengan silogisme majmu'. Annal qiyasal murakkabah, bahwa sesungguhnya apa kias murakkab, kismani, ialah dua bagian. Jadi kias murakkab itu ada dua bagian. Muttasilun nataij, pertama disebut dengan muttasilun nataij. Kapan kias murakkab itu disebut dengan muttasilun nataij? Wa huwa, dan adapun muttasilun nataij, ma adalah kias murakkab, tuzkaru yang disebutkan fihi di dalam ma, an-nataiju apa natijah. Jadi kias murakkab disebut dengan muttasilun nataij apabila masing-masing natijah dari setiap kias basit yang ada di dalam kias murakkab itu disebutkan secara jelas. Disebutkan ya. Jadi apabila disebutkan masing-masing natijahnya dari kias basit yang menyusun kias murakkab itu, maka itu disebut dengan kias murakkab muttasilun nataij. Wa munfasiluha ay munfasilun nataij. Yang kedua disebut dengan munfasilun nataij. Kapan kias murakkab disebut dengan munfasilun nataij? Wa huwa, dan adapun munfasiluha, ma adalah kias murakkab, lam tulkar yang tidak disebutkan nataijuha. Ini yang benar, ini adalah nataijuhu ya. Nataijuhu apa natijahnya ma. Kias murakkab disebut dengan munfasilun nataij apabila natijah dari masing-masing kias basit yang menyusun kias murakkab itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Apabila tidak disebutkan, maka disebut dengan kias murakkab munfasilun nataij. Misalu muttasilun nataiji kakolina. Adapun contoh kias murakkab muttasilun nataij kakolina ialah seperti perkataan kita. An-nabasyu, adapun an-nabash. Nabash ini adalah pencuri kain kafan mayat dengan cara menggali kuburnya. Akhidun, ialah mengambil, lil mali, terhadap harta, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, dan adapun setiap orang yang mengambil terhadap harta khufyatan secara
sembunyi-sembunyi, sarikun ialah disebut dengan sarik, disebut dengan pencuri. Ini adalah kias pertama. Kias pertama ini terdiri dari muqaddimah surah, yaitu an-nabasyu akhirun lil mali khufyatan, dan terdiri dari muqaddimah kubra, yaitu wa kullu akhirin lil mali khufyatan sarikun. Kesimpulannya yaitu an-nabasyu sarikun. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qauluna terhadap an-nabasyu sarikun, yaitu an-nabash itu sarikun ialah pencuri. Nah, watakulu dan berkata kamu. Kemudian natijahnya ini kan disebutkan secara jelas di sini. Kemudian di kias untuk menjadikan ini kias murakkab. Nah, kias murakkab maka berkata natijahnya ini dijadikan muqaddimah surah. Natijah dari kias pertama yaitu an-nabasyu sarikun. Nah, nabasyu sarikun ini kemudian dijadikan muqaddimah surah. An-nabasyu sarikun. Adapun an-nabash sarikun ialah pencuri. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Adapun setiap pencuri ialah dipotong yaduhu apa? Tangannya sarik. Ini adalah kias yang kedua. Kias yang kedua ini sama, harus terdiri dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Muqaddimah surahnya adalah an-nabasyu sarikun. Ini muqaddimah surah. Yang asalnya an-nabasyu sarikun ini adalah natijah dari kias pertama. Muqaddimah kubranya mana? Yaitu wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qauluka terhadap kesimpulannya itu an-nabasyu tuqta'u yaduhu. Adapun an-nabash tuqta'u ialah dipotong yaduhu apa tangannya an-nabash. Ila akhirima sampai akhirnya sesuatu turi itu yang menginginkan kamu. Itu kalau ingin ditambah maka tambah, caranya seperti ini. Nah, apabila di dalam kias murakkab itu natijahnya disebutkan, maka ini disebut dengan muttasilun nataij. Ini kan disebutkan. Kalau ingin disimpulkan seperti ini. An-nabasyu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. An-nabasyu sarikun. Ini disebutkan natijahnya. Kemudian an-nabasyu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. An-nabasyu tuqta'u yaduhu. Ini disebutkan juga. Ini. Kemudian kalau ingin menambah misalkan an-nabasyu tuqta'u yaduhu dan tambah lagi. Nah, apabila masing-masing dari kias yang menyusun kias murakkab itu natijahnya disebutkan, maka disebut dengan kias murakkab muttasilun nataij. Wa misalu munfasilun nataij, dan adapun contoh kias murakkab munfasilun nataij yaitu contohnya kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hassasun. Adapun setiap manusia adalah makhluk hidup. Wa kullu hayawanin hassasun, dan adapun setiap makhluk hidup hassasun ialah memiliki sensitivitas. Sensitivitas ya. Nah, ini adalah kias pertama yang terdiri dari muqaddimah surah yaitu kullu insanin hayawanun dan muqaddimah kubra yaitu wa kullu hayawanin hassasun. Nah, kias pertama ini kesimpulannya adalah kullu insanin hassasun. Namun ini tidak disebutkan di sini. Ya, tidak disebutkan, melainkan ya langsung mengatakan seperti ini. Wa kullu hassasin namin. Wa kullu hassasin namin. Nah, natijahnya di sini tidak disebutkan, melainkan langsung menyebut muqaddimah kubra. Kalau disebutkan bunyinya seperti ini. Kullu insanin hassasun. Wa kullu insanin hassasun. Wa kullu hassasin namin. Wa kullu namin jismun. Ini kias berikutnya. Wa kullu hassasin namin. Kesimpulannya yaitu wa kullu insanin namin. Kemudian natijahnya ini dibuang.
tidak disebutkan, melainkan di kias berikutnya langsung menyebutkan muqaddimah kubro, yaitu wa kullu namin jismun. Asalnya kalau ingin diperjelas bunyinya seperti ini. Wa kullu insanin namin. Wa kullu namin jismun. Wa kullu insanin jismun. Seharusnya demikian. Cuman natijahnya dari masing-masing kias ini tidak disebutkan secara jelas. Nah, karena natijahnya tidak disebutkan secara jelas, maka ini disebut dengan munfasilun nataij. Wa kada dan begitu ila halumma jarrah sampai seterusnya, ilama sampai sesuatu la nihayat yang tidak ada apa ujung. Yang tidak ada apa ujung. Nah, ini tinggal tambah saja dengan cara tidak menyebutkan natijahnya secara eksplisit, secara jelas. Demikian penjelasan mengenai kias murakkab, yaitu kias kompleks, silogisme kompleks, tersusun, atau majmu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.